Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Zakiah Darojah dengan NIM 21340227. Saya Dina Novitasari dengan NIM 21340235. Dan saya Nanda Putri Agustina dengan NIM 21340224. Kami akan membahas mengenai ketahanan nasional. Baik, di sini saya sebagai presenter pertama akan menyampaikan materi yang berjudul Pengertian Ketahanan Nasional. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam ataupun luar, baik yang secara langsung maupun tidak, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Menurut Suradinata dan Kailan, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integrasi, identitas, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integrasi, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Karakteristik ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri, yang artinya ketahanan nasional adalah kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip pantang menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua ada dinamis. Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan maupun menurun, bahkan mengalami perubahan tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang keempat ada wibawa, yang mana artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan dan yang sifatnya manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang terakhir konsultasi dan kerjasama, yang artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, namun lebih pada sifat konsultasif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Oke, yang selanjutnya asas-asas ketahanan nasional. Di Indonesia, asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut meliputi 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan kemampuan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dalam keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berintegrasi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun luar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas
derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan dan gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak dan destruktif. Yang selanjutnya, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang selanjutnya, fungsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak atau sektoral. Selanjutnya, pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kedaulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan dan cita-cita oleh bangsa. Yang kedua, pengaruh aspek politik. Politik di Indonesia dapat digambarkan bahwa politik dalam negeri merupakan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Yang selanjutnya, pengaruh aspek ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni baik oleh pemerintah atau swasta secara makro. Sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Yang selanjutnya, pengaruh aspek Hankam, keseluruhan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, menyerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Baik, selanjutnya, studi kasus mengenai ketahanan nasional. A. Konflik antar suku di Papua. Yang pertama yaitu balas dendam masih menjadi budaya di Papua. Sejumlah kasus kekerasan terjadi di Papua. Selain penembakan, perang antar suku juga kerap terjadi. Polisi menengarai hal ini karena adanya dendam antar kelompok. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di Papua. Faktor penyubur konflik lainnya, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan yang tak berjalan baik. Ibaratnya jika tingkat pendidikan baik, maka masyarakat tak mudah terpengaruh oleh rayuan provokator sehingga tak mudah timbul konflik. Begitupun dengan kesehatan. Jika harganya sehat dengan asupan gizi yang cukup, maka tak ada alasan bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam konflik. Konflik antar suku tersebut menyebabkan beberapa dampak yaitu rusaknya fasilitas umum, kedua hancurnya permukiman warga, yang ketiga yaitu jatuhnya korban baik yang luka-luka maupun tewas. Yang keempat, warga yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis. Yang kelima, masyarakat merasa tidak aman dengan adanya konflik yang terjadi. Yang keenam, menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Yang ketujuh, hilangnya rasa kepercayaan dalam masyarakat. Yang kedelapan, goyang dan retaknya persatuan. Yang kesembilan, menimbulkan dampak psikologis yang negatif, seperti perasaan tertekan hingga menjadi siksaan terhadap mentalnya, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustasi, cemas, dan takut. Untuk mengurangi maupun menghilangkan kasus konflik antar suku tersebut, maka diperlukan kerjasama antar warga dan pemerintah. Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalisir konflik antar suku tersebut adalah: yang pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebersamaan. Yang kedua, memperbaiki tingkat kependidikan di Papua. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan di daerah-daerah yang rawan dengan konflik. Yang keempat, memberikan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat Papua. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.